pendengar setia Radio Gema Edukasi, jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Selama 1 jam kita akan berbagi ilmu untuk semua dalam mata pelajaran IPA Biologi tentang protozoa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Rahma berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita dengarkan dulu alunan nada pembuka. Selamat mendengarkan. Akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Pendengar edukasi dimanapun kalian berada, dengan mengikuti program siaran pendidikan ini diharapkan siswa mampu merencanakan dan melaksanakan pengamatan tentang ciri dan peran protozoa. Di studio telah hadir Bapak Dr. Andes Kuswan. Beliau adalah guru IPA Biologi di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Dan sepertinya Pak Kuswan sudah siap untuk memberikan materi kita hari ini. Silakan Pak Kuswan. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan edukasi yang berbahagia dimanapun berada. Pada
kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang protozoa. Protozoa diklasifikasi, dikelompokkan ke dalam kelompok protista yang mirip hewan. Adapun protozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, termasuk hewan bersel satu atau uniseluler, intinya bersifat eukariotik, memiliki selaput inti, kemudian habitatnya bersifat kosmopolit, ada di tempat air tawar, air laut, di tempat yang lembab, bahkan parasit baik pada hewan maupun pada manusia. Cara reproduksinya ada yang secara aseksual dengan membelah diri dan seksual melalui peleburan inti pada protozoa tertentu. Dinding selnya tidak memiliki selulosa. Kemudian cara hidupnya ada yang soliter atau menyendiri dan ada yang berkoloni. Contoh yang berkoloni adalah Polpox globator. Kemudian protozoa memiliki alat gerak, ada yang berupa silia atau rambut getar, berupa flagel atau bulu cambuk, dan dengan pseudopodia atau kaki semu, dan ada yang tidak memiliki alat gerak yang dimasukkan ke dalam kelompok sporozoa. Kemudian cara respirasinya secara difusi dengan mengambil oksigen dari seluruh permukaan tubuhnya. Ukurannya bervariasi antara 3 sampai 1000 mikron. Kemudian pengelompokan protozoa didasarkan pada alat geraknya atau jenis alat geraknya. Ada berapa itu, Pak? Iya, yaitu dibagi menjadi 4 kelas. 4 kelas. Yang pertama kelas Ciliata atau kelas Ciliapora. Yang kedua kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Yang ketiga kelas Flagellata atau Mastigophora, dan yang keempat kelas Sporozoa atau Apicomplexa. Nah, kita rinci satu persatu. Yang pertama ada kelas Ciliata atau Ciliapora. Nah, Ciliata ini bergerak dengan menggunakan rambut getar atau dengan silia. Nah, gerakan silianya sangat cepat, kemudian berenang dengan menggunakan silianya secara bebas di habitat air, ada yang di air tawar maupun ada yang di air laut. Nah, kemudian ditemukan atau habitatnya di habitat yang banyak mengandung bahan organik karena bersifat heterotrop, sehingga untuk kebutuhan makanannya menguraikan senyawa organik yang ada di habitatnya menjadi senyawa anorganik. Contoh Ciliata yang hidup bebas di air tawar adalah Paramecium caudatum. Nah, Paramecium caudatum disebut juga binatang sandal. Karena kenapa? Bentuknya seperti sandal, Bu Rahma. Bentuknya seperti sandal. Jadi percis seperti sandal. Oh iya, betul. Nah, kemudian Paramecium memiliki bagian-bagian, ada silianya di seluruh permukaan tubuhnya, memiliki 2 macam vakuola, ada vakuola kontraktil yang selalu berkontraksi, berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Sehingga ini dapat mengatur tekanan osmosis di dalam sel dengan di luar sel. Kemudian vakuola makanan atau disebut juga vakuola non kontraktil. Ini berfungsi untuk mencerna zat-zat makanan yang masuk ke dalam sel, yang diserap dari luar sel melalui pori-pori mulutnya, atau yang disebut juga sitostoma. Sitostoma atau mulut sel. Kemudian memiliki pori-pori anal
itu yang terbentuk pada saat pengeluaran zat-zat sisa-sisa pencernaan makanan. Jadi vakula makanan setelah mencerna makanan kemudian akan bergerak mendekati membran sel, kemudian menyatu dengan membran sel. Selanjutnya vakula makanan itu sisa pencernaan makanannya itu akan dikeluarkan melalui pori-pori anal. Nah, kemudian paramecium memiliki dua macam nukleus. Ada makronukleus dan ada mikronukleus. Nah, makronukleus artinya nukleus yang berukuran besar. Sedangkan mikronukleus artinya nukleus yang berukuran kecil. Nah, makronukleus berfungsi untuk pertumbuhan dan reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Sedangkan mikronukleus berfungsi untuk reproduksi seksual. Nah, yang paling menarik lagi selain bentuknya seperti sandal, paramecium ini berkembang biak dengan dua cara. Secara bergantian antara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner, membelah satu sel menjadi dua sel. Nah, secara berulang-ulang. Nah, apabila ukurannya sudah semakin kecil, tidak sanggup lagi membelah, maka paramecium tersebut disebut masa lelah. Jadi tidak sanggup lagi membelah diri. Masa rehat lah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sehingga akan dilanjutkan dengan cara reproduksi seksual, yaitu dengan konjugasi. Mengapa disebut reproduksi seksualnya konjugasi? Karena sangat sederhana, tidak bisa dibedakan mana paramecium jantan, mana paramecium betina. Nah, ya pada paramecium ini cara konjugasinya juga termasuk unik. Kenapa itu Pak? Jadi dua paramecium yang kecil ini berdempetan, menempel, kemudian makronukleusnya menghilang. Selanjutnya mikronukleus yang bersifat diploid akan membelah secara meiosis, menghasilkan 4 mikronukleus yang haploid atau 1N. Dari keempat mikronukleus, 3 mikronukleus akan menghilang. Nah, selanjutnya 1 mikronukleus membelah menjadi 2. Nah, selanjutnya masing-masing mikronukleus tersebut dipertukarkan. Jadi saling memberi dan menerima. Nah, setelah dipertukarkan, saling memberi dan menerima, mikronukleus yang berbeda menyatu sehingga terjadi singami atau disebut juga penyatuan inti. Karena intinya sama maka disebut singami. Kemudian hasil penyatuan inti itu bersifat diploid. Nah, kemudian masing-masing paramecium memisah. Selanjutnya masing-masing paramecium mikronukleus diploidnya membelah 3 kali berturut-turut secara mitosis menghasilkan 8 inti. Dari ke-8 inti itu 4 inti menghilang. Kemudian 3 inti bergabung membentuk makronukleus. Dan 1 intinya sebagai mikronukleus. Sehingga masing-masing paramecium memiliki makronukleus yang baru dan mikronukleus yang baru. Selanjutnya akan mengalami pertumbuhan, selnya bertambah besar. Setelah pertumbuhannya maksimal, masing-masing paramecium akan membelah diri secara pembelahan biner dan seterusnya. Nah, selanjutnya contoh siliata yang lain adalah stentor. Ya, bentuknya ini seperti trompet. Kemudian memiliki tangkai sehingga dia hidupnya menetap di dasar air. Oh, jadi dia tidak mengambang atau mengapung ya? Iya, tidak dapat berpindah tempat, tetapi biasanya menetap di dasar air. Dasar air. Kemudian porticella. Ini porticella bentuknya seperti lonceng, juga memiliki tangkai yang panjang, sehingga juga
dapat menetap. Kemudian di sekitar mulutnya itu terdapat silia. Jadi silianya dapat bergetar-getar sehingga memungkinkan kalau ada mikroorganisme yang lebih kecil itu bisa ditangkap bisa ditangkapnya melalui silia kemudian masuk ke dalam mulutnya. Yang keempat didinium. Didinium ini bentuknya seperti lonjong, seperti dinamit. Nah, didinium ini bersifat sebagai predator, pemangsa. Terutama dapat memangsa paramecium. Jadi walaupun satu kelompok ini didinium ini bisa memangsa paramecium caudatum. Yang kelima adalah Stylonychia. Stylonychia juga memiliki tangkai, dapat menetap di dasar air. Bentuknya seperti siput. Bentuknya seperti siput, bawahnya runcing. Kemudian Balantidium coli. Nah, ini Balantidium coli ini habitatnya di dalam usus besar manusia. Nah, ini di sisi lain dapat membantu proses pembusukan makanan. Tetapi juga dapat menimbulkan balantidiosis. Apa itu, Pak? Yaitu gangguan pada perut sehingga bisa menimbulkan diare. Itu kalau terlalu banyak ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau banyak bahkan dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, berikutnya yang kedua, Bu Rahma, adalah kelas Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, kelas Rhizopoda ini spesifikasinya dia bergerak dengan kaki semu atau disebut juga pseudopodia. Nah, pseudopodia ini bisa berubah-ubah bentuknya, menyesuaikan dengan bentuk dari Rhizopoda. Karena bentuknya dapat berubah-ubah, maka disebut juga bentuk amoeboid. Nah, gerakannya disebut gerak amoeboid. Perubahan bentuk ini karena ada perubahan kekentalan dari cairan selnya atau sitoplasmanya. Jadi dari kental ke cair, dari cair ke kental, sehingga bentuk selnya dapat berubah-ubah. Rhizopoda ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air laut, di tempat yang lembab, sebagian kecil, ada yang di dalam tubuh hewan dan manusia. Ternyata ukuran ada juga tubuh, ukuran tubuhnya antara 200 sampai 300 mikron. Kemudian pada amoeba dalam keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan itu dapat membentuk kista, yaitu tubuhnya diselaputi oleh selaput yang tebal sehingga dapat terlindung dari keadaan yang tidak menguntungkan. Kemudian setelah lingkungannya menguntungkan akan bentuknya kembali ke bentuk semula. Itu sementara contoh dari Rhizopoda yang hidup di air tawar. Kita lanjutkan hewan Rhizopoda yang hidup di air laut dan parasit pada hewan dan manusia, Bu Rahma. Kita rehat sejenak dan pastikan kalian tetap bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Hai, selamat mendengarkan single perdana dari aku, Anissa Rahman. Kunjungi juga ya web aku di milova.tv. Saat kamu merasa sendirian, lihat ke atas, penuh bintang bertaburan. Saat kamu merasa kesepian, raihlah satu bintang, kau akan bahagia.
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan kalian masih dalam acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Dan tadi Pak Kuswan sudah menjelaskan materi-materi protozoa yang ada di air tawar, dan sekarang kita akan lanjutkan kembali. Silakan Pak Kuswan. Baik, terima kasih Bu Rahma dan insan edukasi dimanapun berada. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah saya sedikit mengulas tentang ciri-ciri amuba. Amuba struktur tubuhnya selain bentuknya berubah-ubah, memiliki organel-organel yang sama, hampir sama dengan paramecium. Ada vakuola kontraktil, vakuola non kontraktil. Kemudian memiliki organel-organel sel yang lain seperti mitokondria, kemudian ada nukleus, nukleolus. Nah, kemudian amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, pembelahan ini disebut juga pembelahan biner dan secara amitosis. Artinya pembelahannya tidak melalui tahapan-tahapan. Nah, selain amuba ada beberapa yang hidup di dalam tubuh manusia dan ada yang hidup di air laut. Nah, contoh yang hidup di dalam tubuh manusia itu kalau dari kelompok amuba disebut juga entamuba, Bu Rahma. Entamuba. Jadi kalau yang hidup bebas itu amuba, yang hidup di dalam tubuh manusia disebut entamuba. Ada yang menimbulkan disentri. Contohnya adalah entamuba dysenteriae. Kemudian ada yang menyebabkan radang usus, merusak jaringan usus, yaitu entamuba histolytica. Ada yang menyebabkan radang gusi di mulut, yaitu entamuba gingivalis. Nah, ini biasanya kalau anak-anak malas gosok gigi bisa mengalami ini radang gusi oleh entamuba gingivalis. Kemudian entamuba coli ini hidup di usus besar, juga ini kalau berlebihan akan menyebabkan diare. Nah, selanjutnya kelompok Rhizopoda, contoh Rhizopoda yang hidup di air laut adalah Foraminifera. Nah, Foraminifera ini memiliki rangka luar dari zat kapur, dari kalsium karbonat. Nah, ini ternyata fosil Foraminifera ini di laut akan membentuk tanah globigerina. Nah, adanya tanah globigerina ternyata dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi di laut. Oh, gitu. Kemudian radiolaria. Radiolaria ini memiliki kerangka dari silikat. Nah, silikat ini dapat digunakan sebagai bahan penggosok alat-alat rumah tangga seperti panci, penggorengan dan sebagainya. Nah, itu kelompok dari Rhizopoda. Kemudian yang ketiga adalah kelas Mastigophora atau kelas Flagellata. Ciri khasnya memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Kemudian bentuk tubuhnya tetap karena dilindungi oleh folikel. Jadi ada lapisan protein yang melapisi selnya sehingga bentuknya tidak berubah-ubah seperti pada Rhizopoda. Nah, kemudian ada yang hidup bebas soliter, ada yang hidup di air tawar, di air laut, bahkan ada yang parasit di dalam tubuh hewan dan tubuh manusia. Kemudian reproduksinya ada yang dengan cara pembelahan biner secara longitudinal. Jadi membelah diri secara memanjang. Iya. Nah, contohnya ini adalah Euglena viridis ya.
ini memiliki satu flagel. Euglena viridis ini juga memiliki organel sel yang hampir sama. Semua protozoa itu memiliki dua macam vakuola, vakuola kontraktil dan vakuola non kontraktil. Ya. Nah, ini pembelahannya secara longitudinal, secara bertahap ya. Jadi ini dari kecil ini euglena ukurannya bertambah besar, kemudian intinya membelah menjadi dua. Setelah intinya menjadi dua, dimulai dari bagian atas membelah, membentuk lekukan, sehingga membagi selnya menjadi dua bagian, sehingga dihasilkan dua euglena yang baru. Nah, contoh flagellata yang lain. Nah, flagellata ini ada yang memiliki klorofil, zat hijau daun, ada yang tidak. Nah, sehingga para ahli mengelompokkannya ke dalam dua kelompok. Ada phytoflagellata, flagellata yang memiliki klorofil. Contohnya adalah Euglena viridis. Nah, hidup di air tawar karena memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis, sehingga juga bersifat autotrop. Jadi bersifat fotoautotrop, mampu membuat senyawa organik menggunakan cahaya matahari ya dengan fotosintesis. Ya. Kemudian Volvox globator. Volvox globator ini merupakan flagellata yang berkoloni. Ya, koloninya seperti bola ya. Kemudian tiap-tiap selnya memiliki dua flagel. Ya. Kemudian antara sel-sel yang satu dengan sel-sel yang lain dihubungkan dengan benang-benang plasma. Sehingga walaupun kelihatannya adalah satu sel, mereka mempunyai ikatan yang kuat ya, antara sel yang satu dengan sel yang lain di dalam membentuk koloni. Kemudian contoh phytoflagellata yang lain adalah Noctiluca miliaris. Noctiluca miliaris ini satu sel, bentuknya bulat, kemudian mempunyai dua flagel, flagelnya tidak sama panjang, jadi satu pendek, satu panjang. Kemudian pada malam hari ini dapat memancarkan cahaya, sehingga jika malam hari laut akan terlihat indah karena ada cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh Noctiluca miliaris. Nah, sehingga disebut juga dengan istilah bioluminescence. Jadi cahaya yang dipancarkan oleh organisme laut pada malam hari. Kemudian flagellata yang tidak memiliki klorofil ini umumnya bersifat parasit. Menimbulkan penyakit baik pada hewan maupun pada manusia. Sehingga disebut kelompok zooflagellata. Nah, contohnya adalah Trypanosoma gambiense dan Trypanosoma rhodosiense. Ini menyebabkan penyakit tidur baik pada manusia maupun pada hewan. Kenapa itu Pak bisa begitu Pak? Karena ini yang diserang adalah saraf di bagian sumsum tulang belakang. Nah, sehingga ini menyebabkan orang terus rasanya ngantuk ya. Penularannya ini ditularkan oleh nyamuk these atau Glossina palpalis dan Glossina marsitans. Nah, kemudian Trichomonas vaginalis. Ini flagellata yang parasit pada saluran urin wanita. Nah, ini oleh karena itu perlu hati-hati, ini perlu dijaga kebersihannya. Kemudian Leishmania donovani. Ini penyebab penyakit kala azhar atau menimbulkan anemia. Tandanya adalah mengalami demam. Kemudian ada lagi Leishmania tropica. Ini menyebabkan penyakit kulit. Kemudian Trypanosoma evansi, ini menyerang hewan, menyebabkan penyakit surah atau malas pada ternak. Perantaranya adalah lalat tabanus. Kemudian yang keempat adalah kelas sporozoa. Kelas sporozoa. Kelas ini merupakan hewan bersel satu yang tidak memiliki alat gerak. Sehingga gerakannya adalah tergantung
kepada aliran darah di dalam tubuh hewan atau manusia. Iya. Ya, kemudian sporozoa dalam siklus hidupnya memiliki 2 fase, fase seksual dan fase aseksual. Nah, fase aseksualnya berlangsung di dalam tubuh manusia, sedangkan fase seksualnya berlangsung di dalam tubuh nyamuk. Jadi ketika seseorang menderita penyakit malaria, itu di dalam darahnya banyak mengandung gametosit jantan dan gametosit betina, atau mikrogamet dan makrogamet. Nah, pada saat nyamuk Anopheles betina menghisap darah orang yang menderita malaria, mikrogamet dan makrogamet akan terhisap oleh nyamuk. Kemudian sampai di usus terjadi pembuahan, penyatuan antara mikrogamet dengan makrogamet, atau penyatuan gamet jantan dan gamet betina, menghasilkan ookinet. Ya. Kemudian ookinet akan berkembang menjadi ookista. Di dalam ookista inti selnya membelah berulang-ulang menghasilkan sporozoid. Nah, sporozoid di dalam usus nyamuk akan bergerak menuju kelenjar ludah nyamuk. Nah, sehingga nyamuk akan terangsang untuk menghisap darah orang yang baru. Jadi apabila nyamuk yang membawa sporozoid tersebut menghisap darah orang yang baru, orang yang sehat, maka bersamaan dengan darah dihisap, sporozoid akan berpindah ke orang yang sehat. Sporozoid kemudian akan ikut aliran darah sampai di sel hati. Di sel hati sporozoid akan menyerang sel hati, berkembang biak, membelah diri, menghasilkan merozoid. Nah, merozoid sebagian akan menyerang sel hati yang baru, sebagian akan menyerang sel darah merah atau eritrosit. Selanjutnya proses itu akan berlangsung berulang-ulang. Nah, sehingga akan dalam jangka waktu tertentu sel darah merah itu akan pecah. Pecahnya sel darah merah oleh merozoid secara teratur itu yang disebut dengan masa sporulasi. Ada yang pecahnya sel darah merah itu 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam, ada yang tidak teratur. Nah, itu tergantung kepada jenis sporozoanya. Jadi tergantung plasmodiumnya. Nah, setelah sel darah merah merozoid keluar dari sel darah merah, sebagian berperan sebagai gametosit jantan, sebagian sebagai gametosit betina. Nah, ketika orang yang menderita malaria tersebut dihisap darahnya oleh nyamuk Anopheles betina yang baru, maka akan berpindah lagi gametosit jantan, gametosit betinanya ke dalam tubuh nyamuk yang baru. Kemudian nyamuk tersebut akan menghisap gametosit jantan betina itu tadi, akan terjadi fertilisasi, pembuahan, menghasilkan ookinet, menghasilkan ookista, kemudian menghasilkan sporozoid, dan seterusnya, sehingga akan kembali lagi kepada manusia menyebabkan penyakit malaria. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah menyerang hati ini. Sehingga sel-sel hati akan rusak, sehingga orang yang menderita malaria itu nampaknya gejalanya hampir sama seperti orang yang menderita penyakit hepatitis atau leper. Oh, gitu. Nah, yang paling berbahaya lagi ini Bu Rahma, apabila diserang oleh plasmodium yang masa sporulasinya 1 kali 24 jam. Contohnya adalah Plasmodium falciparum. Itu mengakibatkan apa itu, Pak? Nah, itu akan sangat cepat seseorang mengalami anemia. Oh, anemia. Akan bahkan ini dapat menimbulkan kematian ini. Karena perusakan sel darah merahnya termasuk cepat ini. Nah, kemudian Plasmodium pipax. Ini tandanya masa sporulasinya 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita menderita malaria ini 2 hari sekali tubuh kita menggigil. Nah, ini berarti kita menderita malaria tertiana, penyebabnya adalah Plasmodium pipax.
Tetapi kalau tubuh kita menggigil 3 hari sekali, itu kita menderita malaria kuartana. Disebabkan oleh Plasmodium malariae. Nah, apabila tubuh kita menggigilnya tidak teratur, ya kadang-kala 1 hari, 2 hari, 3 hari, terkadang bahkan tidak menggigil terus menggigil lagi, gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh Plasmodium ovale. Nah, yang paling mengkhawatirkan lagi adalah ini pada sporozoa ini adalah toksoplasma gondii. Ini dapat menyebabkan penyakit toksoplasmosis, terutama pada wanita. Ya, ditularkan oleh kotoran kucing. Nah, ini bisa menimbulkan keguguran, bahkan bisa menimbulkan bayi lahir yang cacat. Nah, itu sementara untuk protozoa saya kira sudah cukup jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Contoh-contoh yang lain nanti kita bersama lagi. Terima kasih Bu Rahma. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bimbel karena setelah alunan nada berikut kita akan kembali lagi untuk membahas IPA Biologi bersama Pak Kuswan. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow. Pilih dia, pilihlah yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan
salahkan. Wow, tak bisa kau salahkan. Tak bisa kau salahkan. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Tak terasa kita memasuki akhir dari pembahasan materi kita hari ini. Dan kepada Pak Kuswan untuk memberikan kesimpulan dari materi kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan insan edukasi dimanapun berada. Bahwa protozoa dalam klasifikasi itu termasuk kelompok protista mirip hewan. Protozoa merupakan hewan bersel satu atau uniseluler, umumnya hidupnya soliter walaupun beberapa jenis ada yang berkoloni seperti Polpox globator. Kemudian protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, yaitu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama Ciliata atau Ciliapora, itu bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Kemudian kelas Rhizopoda atau Sarcodina bergerak dengan Pseudopodia atau kaki semu dan bentuknya bisa berubah-ubah. Yang ketiga adalah kelas Flagellata atau Mastigopora. Flagellata ini bergerak dengan flagel, dengan bulu cambuk. Kemudian yang keempat, Sporozoa atau Apicomplexa. Ini merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak, sehingga gerakannya adalah tergantung aliran darah di dalam tubuh manusia. Nah, yang terpenting lagi, protozoa ini ada yang bersifat parasit di dalam tubuh manusia. Ini seperti Entamuba coli, Entamuba histolytica, Entamuba gingivalis, kemudian Balantidium coli, kemudian Trypanosoma. Ini yang sangat berbahaya, ada Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodosiense, kemudian Leishmania, ada Leishmania donovani, Leishmania tropica. Kemudian yang paling harus perhatikan lagi adalah ini Toxoplasma gondii, karena ini dapat membahayakan bagi ibu hamil, dapat menimbulkan keguguran pada bayi atau bahkan bayi lahir bisa menimbulkan cacat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah Trichomonas vaginalis. Ini dapat menimbulkan infeksi pada saluran kencing wanita. Itu Bu Rahma yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswan atas kehadirannya di studio dan telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Kita harapkan apa yang telah dijelaskan Pak Kuswan bermanfaat untuk siswa-siswi semuanya. Baik pendengar edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini yang membahas mata pelajaran IPA Biologi tentang protozoa. Kita ketemu lagi di jam yang sama esok hari. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Rahma juga kru Radio Edukasi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.